Masa lalu kini benar-benar jadi benalu bagi keluarga Gen Halilintar. Sejak postingan Umi Afif Pil yang mencuat beberapa waktu lalu di jagat maya, ihwal borok masa lalu keluarga Gen Halilintar, reputasi mereka benar-benar tengah diuji. Wanita yang diduga sakit hati terhadap Lenggo Geni Faruk ini tak hanya menyebarkan tudingan miring mengenai pat gulipat uang investasi. Seolah tak puas, ia juga tak henti mengumbar aib masa lalu suami, wanita yang dikenal sebagai businesswoman dan motivator sukses ini. Tak tanggung-tanggung, akun bernama Umi Afif Piliang yang keberadaannya kini masih misterius membocorkan bukti-bukti foto kebersamaan ayah Atta Halilintar dengan istri keduanya. Sejak saat itu pula, Happy Haryani muncul diwakili sang pengacara dengan membawa bukti laporan Polres Jakarta Selatan atas dugaan penelantaran anak yang dilakukan Halilintar Anovial. Beliau melakukan upaya seperti ini adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk supaya anak dari hasil pernikahan mereka dengan Halilintar itu mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya. Kasus ini seolah bak petir di siang bolong yang menyambar kebahagiaan Atta Halilintar yang tengah asik memadu kasih dengan calon istrinya, putri pasangan musisi Anang Hermansyah dan Krisdayanti, yakni Aurel Hermansyah. Sejak kasus itu mencuat, Atta dan keluarganya di Jakarta sempat memilih bungkam. Bener itu istri kedua, Kak. Tapi kemarin melalui kuasa hukumnya, akhirnya Atta mengklarifikasi semua isu yang beredar. Keluarga beserta dengan kuasa hukum menganggap dan berpikir bahwa Umi Afif adalah makhluk gaib. Kenapa kami anggap makhluk gaib? Karena kami berpikir bahwa kalau memang manusia yang memang ada makhluk wujud nyatanya, pasti dia akan hadir dengan sebagaimana mestinya. Diketahui keberadaannya, lokasinya, serta identitasnya gitu. Yang kedua, hingga pada saat ini, domisili serta asal-usul dari klien tidak pernah berubah. Poin dari omongan kami adalah tidak berubah domisili tersebut membuka pintu untuk bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk hadir bertemu musyawarah dengan kami. Tidak dengan mempublish berita yang tidak sebagaimana mestinya. Anovial dan Lenggo Geni sendiri kabarnya masih menetap di Malaysia. Keduanya belum bisa pulang karena kebijakan lockdown di negeri jiran. Tak heran jika rencana lamaran Atta pun diundur. Masih belum kan, bapak ibunya masih di Malaysia, masih lockdown. Mudah-mudahan segera bisa, ya kalau memang sudah ketemu aku nggak mungkin nggak cerita kalian ya. Apa yang menghalangi langkah Anovial untuk datang ke mediasi yang sudah dijembatani Lembaga Perlindungan Anak Indonesia? Apa yang membuat dirinya berat menemui mantan istri dan darah dagingnya sendiri? Mungkinkah Anovial meragukan buah cintanya dari pernikahannya dengan Happy? Atau jangan-jangan langkahnya terganjal restu istri pertamanya, Lenggo Geni? Seorang suami mempunyai istri, punya anak. Oke? Diberikan izin oleh istrinya untuk poligami. Ilustrasi ya. Oke, punyalah istri kedua. Poligami sah demi hukum. Punya anak. Nauzubillah menjadi kemudian hari, suami ini jatuh miskin dan harus tinggal di luar negeri pada saat itu, ya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, istrinya pergi nih sama anaknya, dan istri ini telah menikah 3 kali setelah dari pria ini. Ini kayak novela ilustrasi aja, tanggapan kita ilustrasi aja. Saat sang laki-laki ini telah bangkit didampingi oleh anak dan istrinya, istri ini hadir, namun tidak memberikan anaknya. Hadir juga minta tanggung jawab, tapi setelah nikah 3 kali. Sebagaimana anak pada umumnya ingin mendapatkan kasih sayang
ingin mendapatkan pendidikan, ingin mendapatkan perhatian. Ya kan sangat standar sekali kan. Tidak ada permintaan yang menurut kami itu terlalu berlebihan, tidak ada. Ya, selain pengakuan tentu saja mereka merasa bahwa dari kecil, dari dalam kandungan sampai usia 16 tahun, dia nggak pernah mendapatkan perhatian. Jika benar pernikahan poligami itu ada, bukankah tak ada yang salah dari pernikahan itu? Bukankah anak dari hasil poligami tetaplah darah daging yang tetap punya hak kasih sayang yang sama seperti ke-11 anak Anovia lainnya, buah cinta dengan istri pertamanya dengan Lenggo Geni. Jika dengan ke-11 putra-putrinya Anovia bisa jor-joran mengumbar kemewahan, lantas tak bisakah ia sedikit menyisipkan harta dan perhatian untuk buah hatinya dari pernikahan dengan Happy? Padahal jika itu dilakukan, sejatinya laporan Happy ke Polres Jakarta Selatan tak akan terjadi. Sekali lagi saya menegaskan, peristiwa itu, pernikahan itu ada memang. Sah memang. Ya Mas ya? Ada memang. Tapi dengan tegas saya telah memberikan pandangan hukum kepada klien juga bahwa kasus anak dan cerai itu tidak dapat dipublikasikan demi hukum. Jadi kalau ada orang yang mempublikasikan, ya mungkin kami anggap itu kehilafan semata. Kalau namanya anak ditelantarkan itu dari umur perpisahan perceraian, bukan pas anak itu lewat mumayyiz. Mumayyiz itu dalam Islam itu lewat masa akil baliknya. Ini udah 17 tahun dilaporin penelantaran. Yang mana yang telantar? Mak yang telantar, anak yang telantar. Rekomendasi kepada kuasa hukumnya supaya kalau memang ternyata tidak ada kejelasan atau mungkin niat-niat untuk mengklarifikasi, padahal kami juga sudah menyampaikan surat secara santun ke alamat yang tepat, tidak ada tanggapan juga. Akhirnya setelah lebih dari 3 bulan ya kami sarankan untuk menempuh jalur hukum. Jika tudingan itu benar, sulit dimafhumi mengapa keluarga terdidik dan sesukses Gen Halilintar justru menyimpan nokta hitam masa lalu yang kelam. Lantas benarkah kejadian ini juga mempengaruhi psikologi Aurel dan keluarga Asix? Ya, sejauh ini Ashanti yang tengah berlibur dengan keluarga baru saja merespons secara normatif melalui akun Instagramnya. Ia sempat menuliskan kalimat bijak. Semua manusia punya ceritanya sendiri-sendiri. Bukan urusan kita untuk menilai kehidupan orang lain, kecuali kita manusia tanpa dosa. Lantas benarkah postingan di atas ditunjukkan sebagai pemakluman atas dosa masa lalu yang mungkin pernah dilakukan keluarga calon besannya? Entahlah. Tapi sejak Ashanti memposting kalimat bijak itu, salah satu netizen dengan akun Sally_Najwa ikut memberikan komentar menohok untuk Ashanti. Kalau ini menyangkut Atta dan keluarganya, please jangan main-main sama masa depan anak, Bun. Kalian mau kasih dia kecewa di 10 atau 20 tahun ke depan. Pikirin baik-baik deh. Tulis Sally. Tak disangka komentar akun Sally@Najwa langsung direspons Ashanti. Maksudnya gimana ya? Tanya Ashanti. Ashanti, Anang, apalagi Aurel memang pantas gamang. Tapi kegamangan itu akan kembali teguh sejauh Atta Halilintar dapat meyakinkannya tulus dan cintanya untuk Aurel. Rahasianya kita mesti kompakkan hati kita dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengkompakkan kita. Karena kita tidak akan mampu